Sejarah Kerajaan Kutai telah diketahui oleh banyak orang sebagai kerajaan yang tertua di Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas letak kerajaan, pendiri kerajaan, prasasti kerajaan, masa kejayaan kerajaan, masa kemunduran kerajaan. Letak Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan tertua karena telah diperkirakan berdiri pada tahun 400 sampai 500 Masehi. Kerajaan Kutai sendiri tidak berada di jalur perdagangan yang dikenal oleh khalayak dunia. Namun, Kerajaan Kutai sangatlah strategis sehingga dapat mempunyai hubungan yang baik dengan dunia luar meskipun tidak di dalam jalur perdagangan. Muara Kaman yang berada di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur merupakan daerah letak dari Kerajaan Kutai. Sungai Mahakam sendiri merupakan sungai dengan ukuran yang besar, sehingga dapat memungkinkan untuk dilayari menuju Muara Kaman. Sungai ini sendiri mempunyai beberapa anak sungai. Letak Muara Kaman pada zaman dahulu diperkirakan berada di lokasi pertemuan yang di antara Sungai Mahakam dengan anak-anak sungainya. Pendiri Kerajaan Kutai. Kudungga merupakan sosok yang berada di balik pendiri Kerajaan Kutai dan lebih dikenal dengan gelarnya Maharaja Kudungga Anumerta Dewawarman. Ia mendirikan Kerajaan Kutai sekitar tahun 350 Masehi. Dan pemimpin selanjutnya setelah Maharaja Kudungga yaitu Raja Aswawarman, Raja Mulawarman, Raja Marawijayawarman, Raja Gayajanawarman, Raja Tunggawarman, Raja Jayanagawarman, Raja Nalasingawarman, Raja Gadinggawarman Dewa, Raja Indrawarman Dewa, Raja Sanggawarman Dewa, Raja Candrawarman, Raja Sri Lanka Dewa, Raja Gunaparana Dewa, Raja Wijayawarman, Raja Sri Aji Dewa, Raja Mulya Putra, Raja Nala Pandita, Raja Indra Paruta Dewa, dan yang terakhir Raja Dharma Setia. Prasasti Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai Martapura memiliki prasasti sebanyak 7 prasasti Yupa. Prasasti Yupa berisi tulisan aksara Palawa dengan menggunakan blockhead yang berada pada bagian atas dari aksara. Bentuk dari prasasti ini adalah tugu atau tiang batu dengan ukuran kurang lebih setinggi 1 meter. Fungsi dari tiang yang telah ditancapkan di atas tanah tersebut adalah untuk prasasti lembang kebesaran dari raja serta untuk mengikat hewan pada saat upacara keagamaan. 7 prasasti Yupa yang berada di dalam satu lokasi yang sama sering disebut sebagai prasasti Mulawarman atau prasasti Kutai. Umumnya, bahasa yang digunakan di dalam prasasti Yupa ke-1 adalah bahasa Sanskerta dengan jumlah 12 baris tulisan. Di dalam prasasti tersebut disebutkan terkait dengan silsilah keluarga dari Sri Maharaja Kudungga yang telah dikarunia anak sejumlah 3 orang. Anak yang terkemuka di antara ketiga anak tersebut adalah Aswawarman, terkenal dengan raja yang kuat, baik dan berkuasa, sedangkan prasasti Yupa kedua menggunakan bahasa Sanskerta dengan 8 barisan tulisan. Di dalam prasasti ini disebutkan terkait dengan Raja Mulawarman yang telah memberikan kaum Brahmana 20.000 ekor sapi. Kemudian di Yupa ketiga mempunyai 8 baris tulisan yang menjelaskan terkait dengan kebesaran serta kebaikan dari Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti Yupa keempat tidak menampilkan tulisan yang sama karena telah terhapus. Meskipun seperti itu, bentuk dari prasasti ini tetap sama dan masih bisa kepala aksara yang terletak di bagian atas tulisan sumber Kerajaan Kutai terkait dengan masalah Jamur Warman yang telah dijelaskan di dalam prasasti. Prasasti Yupa kelima, 4 tulisan sumber sejarah Kerajaan Kutai terkait dengan Raja Mulawarman. Sedangkan prasasti Yupa yang keenam mempunyai 8 baris yang menjadi pertanda sebagai persembahan kepada kaum Brahmana. Namun prasasti ini sudah rusak. Terakhir adalah prasasti Yupa ketujuh, ia mempunyai 8 baris dan menjelaskan terkait dengan kisah dari Raja Mulawarman. Prasasti ini telah menjelaskan terkait dengan kekuatan Raja Mulawarman yang telah mampu menaklukkan raja-raja yang menguasainya. Masa kejayaan Kerajaan Kutai. Semua kisah yang tertera pada semua prasasti menunjukkan bahwa ketika Raja Mulawarman memimpin, maka Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan. Bahkan kerajaan ini mampu menjalin kerjasama dengan pihak luar yang tengah melakukan perdagangan di wilayah ini dengan sangat baik. Para pedagang yang telah melewati sela-sela Bina Makassar dan China akan bersinggah di wilayah Kerajaan Kutai. Kerjasama yang terjalin dengan baik
ini mampu menjadikan kerajaan Kutai sangat makmur di dalam pimpinan Raja Mulawarman. Masa kemunduran kerajaan Kutai setelah pemerintahan dari Raja Mulawarman selesai. Sejarah kerajaan Kutai mengalami kemunduran dan sampai di pemerintahan Raja ke-20 Maharaja Dharma Setya terbunuh ketika terjadi sebuah perang melawan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13. Kondisi tersebut menyebabkan kerajaan Kutai Kartanegara bisa menguasai kerajaan Kutai sehingga akhirnya dikenal sebagai kerajaan Islam yang berkuasa di daerah Kalimantan Timur. Baik, itu adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai sejarah kerajaan Kutai. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.